Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah earphone gaming yang dari segi harga murah banget atau BBJS banget, cuman 165.000 aja, tapi memiliki fitur dan juga spesifikasi gaming yang menurut saya sangat-sangat menarik. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja perkenalkan. Ini adalah Plextone G30 Dual Microphone Gaming Headset. Dual Microphone Gaming Headset. Jadi mikrofonnya itu ada dua dan menurut saya menarik. Jadi dia memiliki satu mikrofon yang ada di bagian inline controlnya dan juga satu mikrofon yang bisa dilepas juga. Dan dari segi packaging dengan harga hanya 165.000, menurut saya packagingnya juga niat banget. Jadi ini tuh bukan stiker, jadi kayak semacam di emboss timbul yang kalau misal kita raba-raba itu permukaannya nggak rata. Packaging yang biasanya ada di earphone gaming mahal lah. Nah, di sini langsung aja kita buka dan saya akan jelaskan nanti untuk spesifikasinya. Jadi dengan harga 165.000 kita akan mendapatkan apa saja? Kebalik. Swede 165.000 ya. Dan sekali lagi packagingnya bukan hanya bagian luarnya aja, ternyata yang cukup premium. Di bagian dalamnya pun juga premium. Jadi di sini masih ada lapisan pelindung plastik biar tidak penyet gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya nggak ada apa-apa, dan di dalamnya kita akan mendapatkan sebuah pouch. Nah, pouch ini memang kebanyakan earphone yang gaming pasti sudah disertai dengan pouch seperti ini. Dan ternyata di dalam paket pembeliannya harga 165.000 menurut saya banyak banget ya aksesorisnya. Jadi pertama ada kabel splitter seperti ini, jadi kita bisa pakai dongle untuk mic dan juga headset, dan juga ada extension kabel. Mana tadi extension kabelnya? Nah, ini extension kabel yang gunanya kalau misalkan kabelnya ini kurang panjang, mungkin kalian main di Nintendo, main di Xbox atau main di PC kurang panjang, kalian bisa pakai extendernya seperti ini, tinggal dicolokkan. Nah, kemudian dicolokkan lagi ke komputer. Jadi kabelnya bisa lebih panjang. Kemudian di luar packagingnya ternyata juga ada bonus yang tadi saya sempat kelewat karena ini tidak ada di dalam packagingnya. Jadi ini adalah sebuah dongle Type-C to audio jack. Karena sekarang kan kebanyakan Android, semua HP Android hampir semuanya itu tidak memiliki audio jack, dan seperti contohnya adalah ROG Phone 3 yang nanti akan kita tes untuk earphone gaming Plextone 30 ini. Kemudian di dalamnya sini ini plastiknya yang kurang premium menurut saya ini sih ya, karena kayak plastik obat. Jadi kurang premium lah, tapi ya wajar aja 165.000. Jadi di sini kita bisa lihat, waduh ini banyak banget ya. Jadi selain ear tipnya kita juga mendapatkan fit ear tambahan. Fit ear itu adalah sebuah cantolan seperti ini yang kalau misalkan kita pasang di telinga dia akan membantu agar tidak gampang lepas. Jadi dia sama juga seperti ear tipsnya. Kalau misalkan telinga kalian fit earnya kurang besar, kalian bisa sesuaikan aja. Ini ada ukurannya M dan juga L. Kemudian juga ada ear tips di sini yang juga L, M dan juga S. Nah, jadi untuk aksesorisnya menurut saya sih ini udah lengkap banget ya untuk harga 165.000. Kemudian juga ada penjepit kabelnya di sini. Apakah yang orinya yang udah bawaan nggak ada? Oh, nggak ada. Jadi kita juga diberikan penjepit kabel tambahan. Jadi gila sih ya, untuk aksesorisnya menurut saya lengkap banget. Oke, jadi sekarang langsung kita bahas untuk earphone-nya. Kalau dari segi desain menurut saya mirip banget ya dengan Razer Hammerhead. Jadi warnanya hitam dengan aksen kabelnya warna hijau. Cuman kalau Razer Hammerhead itu tidak ada fit ear-nya seperti ini. Kemudian kalau Razer Hammerhead dari segi build quality jelas lebih solid. Ini dia pakai plastik, tapi mengingat harganya 165.000, ya wajar kalau pakai plastik. Kemudian di kabelnya sini ada inline control. Jadi di sini sudah ada mic-nya, kemudian juga ada volume up and down, ada tombol mute. Kemudian kalau kita lihat di bagian boxnya tadi ada selling point dual gaming microphone. Jadi di bagian sininya sebenarnya udah ada mikrofon, dan di sini juga ada logo untuk menerima panggilan kalau kalian kelihatan ya. Cuman juga ada detachable mikrofon satu lagi yang katanya ini sudah support XD. Jadi seharusnya mikrofon yang ini dan juga yang ini akan lebih bagus suaranya yang ini. Tapi untuk spesifikasinya sama, kedua mikrofon ini patternnya omnidirectional. Tapi kita lihat aja nanti ketika kita tes mic suaranya seperti apa. Tapi menurut saya earphone kalau ada detachable mic-nya itu kayak aneh loh. Jadinya kayak bukan gamers.
malah jadinya kayak operator ya nggak sih, kalau gamers pakai earphone ada mic-nya gitu kayak operator yang biasanya di gambar-gambar Google gitu nggak sih? Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba dan kita akan menggunakan Audiophone. Kalau untuk noise cancellingnya berarti ini eartip yang udah pas buat saya karena suaranya udah lumayan budek. Hai, sebentar ya. Hi Factor, be quiet. Dan yang saya suka adalah bagian dongle-nya ini yang Type-C to audio jack ini pakai L dan bawaannya pun juga L. Dah, jadi kalau misalkan kabel berbentuk L seperti ini, kalau kita gunakan gaming itu nggak bakal mengganggu karena kan posisinya pas banget nih. Kalau misalkan seperti ini, nah kan nggak mengganggu karena nggak ada kabel yang istilahnya mengganggu tangan kita. Kalau digunakan untuk musik, tipikal suaranya itu basi banget ya, terlalu ngebass. Jadi kalau misalkan musik, menurut saya kalau musiknya NCS yang ngebass gini sih nggak masalah. Cuman sekarang kita coba deh lagu yang mungkin lagunya ngejazz, slow, nggak terlalu banyak elemen bass, apakah akan enak. Dan kita coba lagu indie kesukaan saya yaitu Bung Ardhito Pramono. Oke, jujur kalau saya pribadi nggak suka dengan tipikal driver speaker seperti ini yang suaranya terlalu ngebass, karena saya kadang juga suka ngegame tapi kadang juga suka musik. Nah, biasanya tipikal earphone seperti ini yang suaranya ngebass banget, dimana elemen lain itu ikutan ngebass. Contohnya di lagu Ardhito Pramono tadi, akustiknya ini juga ikutan ngebass. Jadi kalau untuk musik, buat kalian yang mungkin suka suara musik dengan bassnya lebih dominan, ya enak-enak aja. Oke, jadi ini adalah kualitas suara dari Plextone G30. Patternnya omnidirectional, dimana dia berarti akan menangkap suara hanya dari depan, dari arah mulut saya. Jadi kalau misalkan saya putar seperti ini, seharusnya suaranya akan terdengar samar-samar. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk ini apakah beneran dual gaming microphone. Jadi seharusnya kalau dual, satunya berarti harusnya ada di inline-nya sini, inline control. Dan sekarang kita coba yang kedua. Dan ini adalah suara yang pakai mikrofon di bagian inline control. Jadi kalau misalkan mungkin kalian pengen suara kalian lebih jelas, ya kalian bisa pakai yang ini karena posisinya ketika kalian bermain dia akan lebih dekat. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen pakai, mungkin cuman dibutuhin untuk video call ya, ini bisa. Karena kalau pakai ini video call, menurut saya itu tadi kayak mengganggu, dia kayak berat sebelah gitu loh, berat sebelah kiri. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari earphone gaming Plextone G30 yang secara desain menurut saya memang mirip dengan Razer Hammerhead. Tasnya pun menurut saya juga agak mirip ya. Seingat saya tasnya Razer Hammerhead juga seperti ini. Dan tasnya menurut saya dengan harga 165.000 udah oke banget. Jadi bahannya ini kalau misalkan tidak sengaja kalian injek, bukan keinjek, nggak sengaja kedudukan ketika kalian kantongi itu masih aman earphone-nya. Dan bagian resletingnya pun itu kayak resleting yang mahal karena dia minimal lah nyandet-nyandetnya. Ada nyandet-nyandetnya tapi nggak terlalu banyak. Dan dengan harga 165.000, kelebihannya menurut saya adalah aksesorisnya yang lengkap banget. Pertama, saya mendapatkan kabel dongle USB Type-C to audio jack 3,5 mm. Kemudian ada extender. Jadi kalau misalkan mungkin posisi Nintendo kalian jauh, PC kalian jauh, kalian bisa pakai extendernya seperti ini. Kemudian juga dapat kabel splitter dan juga beberapa ear tips dan juga fit ear yang lengkap banget, mulai dari size M, L dan juga S. Jadi menurut saya kalau untuk aksesorisnya lengkap banget. Kemudian kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah dari segi build quality. Kalau kabelnya sih menurut saya nggak masalah karena ini adalah kabel yang fleksibel, dimana dia akan susah untuk ketekuk kemudian patah karena dia fleksibel banget. Jadi meskipun kalian gini-gini kan ya nggak masalah. Cuman menurut saya di bagian casing untuk drivernya ini ya, dia masih pakai plastik yang kerasa cukup tipis. Kemudian inline controlnya ini juga lumayan tipis dan dia juga terbuat dari plastik. Tapi mengingat harganya cuma 165.000, ya saya nggak bisa komplain. Dan kekurangan lain kalau dari segi kualitas suara menurut saya terlalu bass. Jadi kalau misalkan driver speaker yang terlalu ngebass itu kalau digunakan untuk ngegame memang enak, tapi kalau digunakan untuk musik menurut saya kurang karena suaranya itu kecampur gitu. Jadi suara mid, suara high, suara low, suara treble, suara elemen lain itu kayak semuanya ngebass gitu. Tapi memang ini tipikal suara yang biasanya ada di earphone gaming yang murah. Jadi bukan kekurangan juga tapi standarnya lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next